Oke guys, kembali lagi ya kita bersama-sama cari cuan. Nah, kali ini kalau kita lihat bersama-sama kinerja dalam sektor cryptocurrency, Bitcoin ya, bisa kalian lihat sendiri di area 107,9. Ya, semoga saja saat kalian melihat video ini nanti harga daripada Bitcoin udah di atas 107 ya, udah di atas 107. Dan kalau kita lihat secara overall ya, secara menyeluruhnya untuk altcoin ini bagus ya, hijau, recover semua. Nah, mantap. Terus kalau kita lihat juga kinerja daripada si meme coin. Nah, untuk meme coin dari market cap oke ya, dia bullish. Untuk volume juga bullish, Bro. Terus kalau kita lihat secara overallnya, altcoin seperti Dogecoin, Shiba Inu dan kawan-kawan ini recover. Kecuali Farcoin, ya Farcoin masih recover ya, sorry, Farcoin recover. Nah, hampir merata ya, 99,9% ini dalam sektor meme coin juga recover. Oke. Dan kali ini kita ada sedikit informasi, Bro, untuk kalian semua para holder XRP. Nah, kalau kita lihat XRP, kali ini kan dia di area 2,3. Ya, secara overallnya dia udah lumayan sih naiknya, Bro. Tapi kalau kita lihat dalam ya hari ini gitu kan, hari ini dia ya cukup cukup recover-nya cukup bagus ya, cukup bagus. Dari communities-nya juga cukup kuat, Bro. 88% masih optimis dengan si XRP ini. Mengingat dari segi volume dan market cap di sini juga melonjak ya. Market cap 7%, volumenya 122%-an. Mantap. Nah, informasi yang cukup menarik di sini, Bro. Bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi Ripple atau XRP itu berpotensi memperoleh lisensi perbankan revolusi pembayaran matang. Nah, ini cukup bagus, kabar yang cukup bagus ya. Visi baru perbankan. Nah, ini bisa kalian baca-baca nanti. Dalam wawancara Kit menjelaskan bagaimana perusahaan teknologi finansial dan platform remintasi bisa terlibat langsung dalam fungsi perbankan melalui jaringan terdesentralisasi yang terbuka menurut dompet digital, platform bermitra, bahkan pengacara seharusnya dapat berpartisipasi. Oke ya. XRP Ledger dan inovasi pembayaran. Jadi memang ya kalau kita mengatakan XRP itu memang fokusnya dalam sektor pembayaran. Nah, dalam tanda kutip fokus dalam lintas batasnya gitu kan. Dan di sini kemitraan dan prospek masa depan untuk Ripple. Ini langsung dari Bitcoin Archive ya, Bro ya. Nah, ini Justin in Coinbase Circle, BitGo and Paxos ya. Looking to apply for bank license or a chart WHG. Bukan chart ya, Bro ya. Oke. Ripple menuju transformasi perbankan. Ini menarik, Bro. Ya, jadi untuk naratif atau informasi bullish di tahun 2025 ini untuk SRP masih sangat terbuka lebar sebenarnya. Apalagi masih ada juga tentang ETF, tentang penyelesaian daripada kasusnya gitu kan. Terus di sini kalau kita lihat secara chartnya ya, kita lihat secara chartnya di sini bisa kalian lihat ini dalam time frame daily ya. Untuk saat ini, ya kan, untuk saat ini si kita lihat ya. Si XRP ini, Bro, dia udah masuk dalam zona 0,75 ya, 78 sorry ya. Habis itu terjadi retrace kembali, oke. Retrace-nya ini kalau kita lihat bersama-sama, Bro. Oke, kalau kita lihat bersama-sama di sini ya kita ambil dari swing low-nya sini. Nah, kita ambil dari sini ya. Kita tarik ke swing high-nya sini. Kita tarik ke sini lah biar enak. Oke. Jadi kita ketemu nih, Bro, ya. Untuk ini retrace daripada SRP sampai di zona 0,5 ya, 0,5 atau kita ambil di golden ratio karena ini udah jebol ya. Udah mau mendekati golden ratio habis itu dia breakout kembali. Nah, breakout daripada si SRP untuk saat ini masih tertahan di area resistennya sini, Bro, ya. Masih tertahan di area sini, tapi ini candlenya cukup gede bullish ya dalam daily-nya. Ini kemungkinan masih kuat untuk meneruskan kenaikannya bagi si SRP ini ya. Lantas kalau kita lihat ya untuk seberapa jauh sih dia bisa naik gitu kan. Seberapa jauh dia bisa naik kita ambil dari sini, oke. Kita ambil dari swing low-nya sini, Bro. Jadi masih ada beberapa harapan sebenarnya ya, ada beberapa harapan untuk si SRP ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini, Bro. Kemungkinan sih dia bakal menuju ke zona 618 yaitu di area resistennya sini di area 2,4 ya. Semoga saja hari ini atau lusa atau besok ya, Bro ya. Itu SRP bisa ke area tersebut. Oke, semoga saja ya. Untuk area masuk di mana? Kita lihat coba turunkan time frame-nya.
Kita turunkan time frame-nya di sini. Kalau kita lihat untuk saat ini kan SRP masih tertahan cukup kuat ya, Bro. SRP masih tertahan cukup kuat di range harga sini. Dia masih tertahan cukup kuat, Bro. Ini menjadi area support yang cukup bagus ya. Nanti kalau SRP mampu nge-break ini, Bro, maka dia berpotensi untuk meneruskan kenaikannya sampai di range harga sini ya, di area 24 dan next targetnya bisa sampai di area 26-an ya. Dalam waktu dekat semoga saja bisa ke situ. Nah, untuk saat ini kan belum membentuk pola untuk konfirmasi koreksi ya. Jadi kita belum bisa tahu nih seberapa jauh dia akan naik gitu kan. Semisal nih ya, Bro. Semisal harga ini udah harga atas gitu kan, dia mau koreksi dulu. Ya, kita lihat juga, Bro ya. Kalau dia mau koreksi dulu, nah kita zoom seperti ini ya, biar enak, Bro. Kalaupun dia mau koreksi, mungkin bisa sampai di area base-nya. Base-nya ini menyentuh di zona 0,38. Kalian bisa sedikit DCI di area sini di kepala 22. Atau kalian ingin ambil yang paling mantap jiwa, yaitu di area 0,618. 0,618 ini pas area resisten, yaitu di area 2176. Nanti kalian bisa open jaring di area tersebut. Jadi ada dua area. Yang pertama di range harga sini, Bro, di range harga 2,22 dan di area 2,1765 atau 21768 itu ya, Bro, area yang cukup bagus untuk eh, entry daripada si XRP ini. Coba kita naikkan ke time frame yang jauh lebih gede, yaitu dari weekly. Nah, kalau kita lihat dari weekly ya, bentar kita seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari weekly sih sebenarnya dia masih dalam kondisi konsolidasi ya. Ini, Bro. Oke, kita lihat ya. Jadi ini kalau kita lihat bersama-sama ini ya, sini, Bro. Kita tarik ke sini. Ini line batas bawahnya. Oke. Ini line batas bawah daripada si XRP, Bro. Nah, terus di sini, Bro, bentar ya. Alah, malah ke sini lagi. Oke. Terus kalau kita lihat juga, Bro, untuk si batas atasnya itu di sini. Oke, jadi dia masih konsolidasi aja dalam time frame weekly-nya, time frame gedenya ya, Bro. Dia itu masih konsolidasi karena kalau kita lihat juga di sini ya. Nah, dia kan seperti ini pergerakannya, masih di sini-sini aja gitu kan. Nah, ya kan naik turun masih di sini, Bro. Ini nyentuh batas bawah dia naik lagi, ya kan. Dia ada koreksi lagi. Oke. Dan ya semoga saja dia langsung dung ke situ, Bro ya. Langsung keluar zona. Oke, langsung keluar zona. Semoga saja kalau dia keluar dari batas atas ini ya tidak menutup kemungkinan price harga daripada si SRP sesuai target kita, Bro. Mungkin sampai di kisaran harga berapa? Ya 4 sampai 5 dolar it's okay lah. Semoga saja ya. Semoga saja. Oke. Jadi area entry udah kita kasih tahu. Oke, area entry-nya udah kita kasih tahu, area target terdekatnya juga udah bisa kasih tahu, ya nanti kalian bisa TP-TP di area terdekat-terdekatnya itu gitu ya, Bro ya. Jadi kalian nanti bisa TP-TP tipis-tipis gitu kan di area-area yang udah kita beri tanda tadi. Jadi kalian ya cek-cek aja lah ya sambil nikmati prosesnya. Kalau ini ke break, Bro ya, ini dalam time frame 4 jam. Kalau ini ke break, semisal area ini ya, bentar. Area ini, oke, area ini ke break, Bro, kejebol gitu kan. Maka si SRP memiliki prospek. Kemungkinan besar dia bisa sampai di range harga sini, Bro. Di area 2,44 atau di area 2,45-an, Bro, dan sampai di price actionnya mungkin bisa sampai di area 2,6. Itu target terdekat daripada SRP. Nanti kalau dia ke area sini, ya kalian bisa taking profit dulu sedikit, Bro, karena nanti ketika dia menyentuh mungkin di area 245 ataupun di area 25 ya, kemungkinan akan terjadi sedikit reject. Nanti reject itu kita manfaatkan untuk buy kembali. Yang penting kita udah dapat sedikit profit di sini, amunisi siapkan di bawah gitu aja ya. Kalau untuk target SRP jangka panjang tetap ya di area ya 3 sampai 10 dolar itu target yang cukup bagus dan cukup realistis juga bagi SRP. Oke. Jadi ini dulu ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video.